Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Selamat siang anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Bapak berharap semua dalam keadaan sehat. Mari nikmat sehat yang Allah berikan ini kepada kita bersama-sama bersyukur dengan melafalkan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak semua, pada kesempatan siang hari ini Bapak akan menyampaikan materi tentang tanda wakaf. Sebelumnya Bapak ingin bertanya, apakah anak-anak semua sudah pernah belajar mengenai tanda wakaf? Bapak berharap semuanya sudah. Seandainya belum, yuk kita pelajari bersama. Wakaf. Dari bahasa wakaf artinya adalah berhenti. Ya, dari bahasa wakaf itu artinya adalah berhenti. Sedangkan menurut istilah ilmu tajwid, wakaf yaitu adalah memutuskan suara di akhir kata untuk bernafas sejenak dengan niat meneruskan kembali bacaan. Jadi tanda wakaf itu adalah tanda di mana ketika kita membaca Al-Quran, kita dianjurkan untuk berhenti atau dianjurkan untuk melanjutkan bacaan. Jadi seperti itu. Untuk lebih jelasnya, macam-macam tanda wakaf ada pada slide berikut. Yang pertama, yaitu adalah wakaf lazim. Yang kedua, wakaf jaiz. Yang ketiga, wakaf muraqabah. Yang keempat, wakaf mamnu. Dan yang kelima, wakaf sakta. Mari kita bahas satu persatu. Tanda wakaf lazim ditandai dengan adanya huruf mim yang berada di bagian atas bacaan. Jadi ketika kita membaca Al-Quran lalu menemukan tanda wakaf lazim ini, kita diharuskan untuk berhenti atau diwakafkan ketika membaca. Gunanya adalah untuk mengambil nafas, baru kemudian melanjutkan bacaan tersebut. Contohnya adalah pada Quran surah Al-An'am ayat 20 berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Alladzina khashiru anfusahum fahum la yu'minun. Shadaqallahul adzim. Jadi dalam Quran surat Al-An'am ayat 20 ini di sini ada tanda wakaf, yaitu wakaf lazim, di mana ketika tadi Bapak membaca itu dengan cara berhenti. Bacanya adalah kama ya'rifuna abna'ahum. Seperti itu, bukan kama ya'rifuna abna'ahumul ladzina khashiru. Tapi dianjurkan atau diharuskan untuk berhenti. Seperti itu. Jadi inti dari wakaf lazim adalah ketika membaca Al-Quran kita diminta untuk berhenti. Yang kedua, wakaf jaiz, yaitu ketika membaca Al-Quran ada tanda wakaf ini, maka kita boleh berhenti atau boleh lanjut. Sedangkan wakaf jaiz ini dibagi menjadi 3, yaitu wakaf jaiz kahfi, wakaf jaiz tasawi,
dan wakaf jaiz hasan. Wakaf jaiz kafi, yaitu ketika membaca Al-Quran menemukan wakaf ini, ya, maka boleh diwakafkan atau boleh diwasolkan. Tetapi lebih diutamakan untuk diwakafkan atau berhenti ketika membaca. Ya, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Jadi ketika ada kata kama amanas sufaha, itu diberhentikan, diutamakan untuk berhenti sesuai seperti yang ada pada tanda warna merah. Lalu wakaf jaiz yang kedua yaitu adalah jaiz tasawi. Ketika membaca Al-Quran menemukan tanda wakaf ini yaitu wakaf tasawi, maka boleh berhenti atau diwakafkan dalam membaca, atau boleh diteruskan yaitu diwasolkan. Dimana ketika kita mau berhenti atau diteruskan itu hukumnya sama, tidak ada yang lebih utama. Jika nafas kita tidak sampai, kita berhenti di situ boleh. Tetapi jika nafas kita sampai, lebih baik dilanjutkan. Contoh yang pertama ini adalah membaca dengan cara diwakafkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kada'bi ali fir'auna walladzina min qablihim kadzabu bi ayatina fa akhadahumullahu bidunubihim wallahu syadidul iqab. Itu yang pertama, yaitu membaca dengan cara diwakafkan. Lalu yang kedua dengan cara membaca yaitu diteruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Kada'bi ali fir'auna walladzina min qablihim kadzabu bi ayatina fa akhadahumullahu bidunubihim wallahu syadidul iqab. Jadi membaca ini boleh berhenti seperti contoh yang pertama tadi, atau boleh diteruskan seperti contoh yang kedua, yaitu wakaf jaiz tasawi. Jadi boleh berhenti atau boleh dilanjutkan, hukumnya sama, tidak ada yang lebih utama. Selanjutnya yaitu adalah wakaf jaiz hasan. Ketika membaca Al-Quran menemukan tanda wakaf ini, kita boleh dibaca atau kita boleh membaca dengan cara berhenti atau diteruskan. Tetapi dalam membaca itu lebih baik diteruskan. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina atainahumul kitaba yafrahuna bima unzila ilaika wa minal ahzabi man yunkiru ba'dah. Qul innama umirtum an a'budallaha wa la usyrika bihi ilaihi ad'u wa ilaihi ma'ab. Shadaqallahul adzim. Jadi ketika membaca itu dianjurkan untuk diteruskan. Itu lebih baik untuk diteruskan. Ya. Selanjutnya tanda wakaf yang ketiga adalah wakaf muraqabah.
Yang intinya ketika membaca Al-Quran ada tanda wakaf muraqabah ini yang ditandai dengan yang ada garis warna merah itu, bahwa gimana kita harus berhenti di antara salah satu tanda tersebut. Ya, berhenti di antara salah satu tanda tersebut. Contoh dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, ketika membaca ini sebagaimana tanda 2 ini ya, tadi saya membaca berhenti di kata raiba fihi. Jadi kita berhenti di tanda yang terakhir. Boleh nggak kita berhenti di tanda yang depan? Boleh. Dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Tetapi bagusnya itu kalau berhenti yang di belakang. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Berikutnya adalah tanda wakaf mamnu, yaitu ketika kita membaca Al-Quran mendapatkan tanda wakaf mamnu, ya, dilarang untuk berhenti pada tempat yang terdapat tanda wakaf tersebut. Pada tempat tersebut dilarang berhenti karena masih terdapat keterkaitan makna antara kalimat yang dibaca dengan kalimat berikutnya, sehingga terjadi perubahan makna apabila terputus dalam membacanya. Contoh dalam ini ya, contohnya ini ada tanda wakaf mamnu ya, yang sesuai dengan lingkaran merah ini. Itu lebih baik untuk dilanjutkan terus. Kita tidak boleh berhenti di tanda itu karena nanti akan mempengaruhi arti atau makna dari ayat yang kita baca. Contoh cara membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Jadi membacanya itu dilanjutkan terus, ya, dilanjutkan. Maka kita tidak boleh berhenti di situ. Nanti akan merubah makna dari bacaan yang kita baca. Tanda wakaf yang kelima adalah wakaf saktah, di mana ada tanda wakaf saktah seperti pada tanda di layar. Kita ya dianjurkan untuk berhenti sejenak, berhenti sebentar. Tetapi dalam berhenti itu kita tidak diperkenankan untuk mengambil nafas, atau ya kita hanya berhenti sejenak saja lalu kita lanjutkan. Ketika berhenti itu tidak boleh kita mengambil nafas. Contoh dalam Quran surat Yasin ayat 52. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya wailana man ba'asana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Nah, min marqadina hadza. Nah, di sini ada tanda kita berhenti sejenak. Ketika berhenti itu tidak mengambil nafas. Ya, anak-anak semua, demikian tadi materi kita tentang tanda wakaf. Kesimpulannya bahwa wakaf itu adalah bisa dikatakan sebagai rambu-rambu dalam membaca Al-Quran. Ibaratkan seorang membaca Al-Quran itu diibaratkan seperti orang sedang mengendarai sepeda motor atau mobil di jalan raya. Nah, pas di pertigaan atau persimpangan, di sana terdapat lampu lalu lintas atau traffic light. Nah, ada warna merah, warna kuning, atau warna hijau. Di mana warna merah itu kita dianjurkan untuk berhenti,
warna kuning dianjurkan untuk berhati-hati, dan warna hijau kita dianjurkan untuk terus ya, untuk jalan terus. Kalau warna merah itu kita jalan ya, maka kita akan ditabrak. Sama halnya ketika kita membaca Al-Quran harusnya berhenti, kok kita lanjutkan, itu salah, nanti maknanya akan berubah. Begitu juga ketika kita dianjurkan untuk jalan, kok malah kita berhenti. Kalau naik motor nanti kita bisa ketabrak. Sama halnya ketika membaca Al-Quran, kalau kita dianjurkan untuk membacanya dengan dilanjutkan, ya kita jangan berhenti. Kalau berhenti nanti mengganggu makna yang ada dalam bacaan tersebut, karena bacaan yang kita baca dengan bacaan yang akan kita baca berikutnya masih berkaitan maknanya. Ya anak-anak semua, demikian yang dapat kami sampaikan mengenai tanda-tanda wakaf ya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.